Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Zarin Auliatur Rahma dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan metode pembelajar yang digunakan oleh Nabi. Metode tanya jawab. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ketika kami ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumi ittala'a alaina rajulun sadidun bayadin siyabi sadidus sawadi sya'ri. Datanglah seorang laki-laki yang berpakaian putih, la yura alaihi asru safar, dan berambut sangat hitam. Wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asdata rukbatayhi ila rukbatayhi. Tidak diketahui dari arah mana dia datang dan tidak ada yang mengenalnya di antara kami seorang pun, sehingga dia duduk mendekati Nabi dan menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidati, dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas kedua pahanya. Lalu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam. Faqala, maka Rasul menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Watuki mas sholat, dan kamu menegakkan sholat. Watu'tiyaz zakat, dan menunaikan zakat. Watasumu Ramadan, dan melaksanakan puasa Ramadan. Watahujja baita anistatokta ilaihi sabila, dan pergi haji ke Baitullah jika kamu mampu. Qala, lalu orang itu berkata, sadaqta, kamu benar. Qala fa'ajina lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Umar berkata, kami heran, dia bertanya dan dia membenarkannya. Qala fa'akhbirni anil iman, lalu dia berkata lagi, beritakan kepadaku tentang iman. Qala antu'mina billah, lalu Nabi bersabda, kamu percaya pada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitabnya, wa rusulihi, dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir. Wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi, dan kamu percaya pada takdir baik dan buruknya. Qala sadaqta, qala fa'akhbirni, qala sadaqta, qala fa'akhbirni anil ihsan. Lalu orang itu berkata, kamu benar. Kemudian dia berkata lagi, beritakan padaku tentang ihsan. Qala anta budallahi ka'annaka tarahu. Lalu Rasulullah bersabda, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan kamu jika tidak kamu dapat melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah Maha melihat kamu. Qala, orang itu berkata lagi, fa'akhbirni anis sa'ah, beritakan padaku tentang hari kiamat. Qala, Nabi bersabda, ma mas'ulu anha ya'lama minas sa'ili. Tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat lebih tahu daripada yang ditanya.
Qala, lalu dia berkata lagi, fa'akhbirni anil amrotiha, beritakan padaku tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Qala, lalu Nabi bersabda, atalidal ummatu rabbataha, di antara tanda-tanda jika telah muncul budak. Wa antara kuffata uratal alatari'a sya'iyatatawaluna fi bunyani summang tolako falabistu minna. Muncul budak-budak melahirkan majikannya, dan kamu melihat orang yang berjalan tidak beralas kaki atau telanjang dan miskin berlomba-lomba membangun berbagai bangunan. Kemudian pergilah orang tersebut, maka diamlah aku beberapa waktu. Kemudian Nabi bersabda kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manisa Ali, apakah kamu tahu siapa yang bertanya itu? Qultu, saya menjawab, Allah wa rasuluhu a'lamu qala fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinukum. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Nabi bersabda, sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril datang kepadamu untuk mengajarkan kamu tentang agama kamu. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Syarah hadis. Hadis di atas mengajarkan kepada para sahabat dan kita semua tentang rukun agama. Setelah rukun agama, yaitu ada 3 perkara, iman, Islam, dan ihsan, serta tanda-tanda hari kiamat ketika Jibril menjelma seperti seseorang laki-laki yang berpakaian putih dan berambut hitam muncul di hadapan Nabi. Namun para sahabat yang duduk bersama Rasulullah SAW tidak ada yang tahu dari mana munculnya seorang putih tersebut tahu-tahu di hadapan Nabi. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatai, menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas kedua pahanya. Kondisi ini mendidik etika atau adab para pelajar, murid dan santri di hadapan seorang alim atau gurunya. Duduk yang paling sopan di hadapan Rasulullah SAW seperti duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir dalam sholat atau minimal bersila. Dunia pendidikan modern sekarang menggunakan kursi, bangku, dan lain-lainnya. Tentunya sekalipun duduk etika seperti di atas sulit dilandaskan pada saat sekarang karena situasi dan kondisi. Namun pesan moral penting di sini adalah tetap menjaga sopan santun, diadab guru sesuai tradisi dan budaya setempat. Ya Muhammad, hai Muhammad. Jibril memanggil nama Muhammad belaka tanpa memanggil jabatan. Beliau seperti Allah ketika memanggilnya dalam berbagai tempat di dalam Al-Quran. Ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, wahai Rasul. Panggilan Jibril di atas agar lebih bersembunyi, tidak ada yang tahu semula kalau penanya itu Jibril atau dalam pendidik panggilannya kesayangan atas nama guru tersebut. Hal ini tidak bertentangan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dukum ba'da. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagai kamu kepada sebagian yang lain. Panggilan Jibril tidak bertentangan dengan ayat di atas, karena Jibril di luar kitab Al-Quran adalah ada 4 yang ditanyakan Jibril pada hadis di atas, yaitu tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, dan kapan datangnya hari kiamat. 1. Islam. Al-Islamu antasyhada an la ilaha illallah. Islam adalah bersyahadat, zakat, sholat, puasa, dan haji. Islam di sini sebenarnya sudah dimulai pengakuan keimanan, yakni
membaca 2 kalimat syahadat, setelah seorang itu beriman, baru mau melaksanakan perintah-perintahnya. Agama seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, Islam adalah melakukan 5 perkara tersebut yang disebut dengan rukun Islam. Seseorang belum dikatakan beragama Islam dengan sempurna jika belum melakukan 5 perkara secara keseluruhan, kecuali jika disyaratkan adanya kemampuan seperti zakat dan haji. Rukun Islam ini sebagai pula disebutkan pula dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua, iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi. Kamu percaya pada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan kamu percaya takdir dan baik buruknya. Percaya itu pekerjaan hati. Oleh karena itu, beriman itu tempatnya dalam hati, yaitu mengetahui secara yakin dan diikrarkan kepada orang lain sebagaimana dalam syahadat. Faktor-faktor yang diimani ada 6 perkara, sebagaimana di atas yang kemudian disebut oleh rukun iman. Iman adalah membenarkan dasar-dasar iman, dasar-dasar Islam sebagai di atas, sedangkan Islam adalah kepatuhan, perbuatan lahir secara syara. Keduanya berbeda, tapi selalu bersama dan saling menzalimi. Jika disebut salah, satunya yang lain sudah islub di dalamnya. Kata Islam sebenarnya sudah memasukkan iman, karena substansi rukun Islam pertama yakni syahadat adalah bagian pokok dari iman. Demikian juga makna kata iman yang sebenarnya adalah sudah memasukkan perbuatan lahir sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal imanu bitamanni wa tahalli walakin huwa ma wa qarafi qalbi wa sadaqhu al-amru." Tidaklah iman itu hanya angan-angan dan hiasan, tetapi ia adalah suatu yang bersenyaman dalam hati, dibenarkan oleh amal dan perbuatan. Yang ketiga yakni ihsan. Anta budallahi ka'annak. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihatmu. Pengertian ihsan ini adalah menyembah Allah seakan-akan melihatnya di hadapan kita. Tentunya melihatnya dengan hati, karena keimanan itu tempatnya di dalam hati. Kalau tidak mampu demikian, kita selalu ingat bahwa Allah melihat kita. Bagaimana ibadah seseorang yang melihat Allah atau dilihatnya. Maksudnya, jika kita sempurna, ibadah kita dengan sebaik mungkin, baik bacaan, gerakan batin, yakni ikhlas, khusyuk, dan khudu, serta cara berpakaian, karena kita sedang berhadapan berhadapan wajah dengan Allah yang maha segala-galanya. Yang keempat yakni hari kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui datangnya hari kiamat. Lantas Jibril mengejar, bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian dijawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atalidal ammatu rabbataha." Di antara tanda-tandanya, jika telah muncul budak melahirkan majikannya, dan kamu melihat orang yang berjalan tidak menggunakan alas kaki, telanjang, miskin, berlomba-lomba membangun berbagai bangunan. Dalam hadis ini ada 2 hal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda-tanda kiamat tiba, yaitu ada 2. Jika telah muncul budak melahirkan majikannya, dan yang kedua, kamu melihat orang yang berjalan tidak menggunakan alas kaki. Yang dimaksud jika telah muncul budak melahirkan majikannya adalah kalahnya diartikan memang banyak budak yang punya anak budak ini terhadap tuan ibunya menempati kedudukan tuannya, karena harta warisan akan mengalir kepada anak ini. Atau diartikan banyak anak yang durhaka terhadap orang tua, karena
Jika melahirkan budak, tuannya, logikanya tuan yang semestinya dihormati telah menjadikan anak yang boleh disuruh, diperintah, diajar, dipukul, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu kamu melihat orang yang berjalan tidak menggunakan alas kaki atau telanjang. Maknanya ini adalah telah banyak orang miskin, kampungan atau yang hidup di daerah pegunungan, tidak pengalaman, tidak mengerti perkembangan dan kemajuan. Berlomba membangun bangunan yang indah, ada kalanya diartikan orang yang semula hidup di pedalaman dan miskin menjadi kaya raya, banyak harta dan berlomba. Kebanggaan bangunan atau diartikan secara metaforis, yakni jika suatu perkara diserahkan kepada yang bukan bidangnya, tidak sesuai dengan seharusnya, sebagaimana dalam pepatah "The rich man in the rich place", sesuai juga dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faida du'at amanatu pangtadir sa'ati. Qala kaifa idza atuha. Qala idza usidal amru ila ghairi ahlihi fastafir sa'ah. Maka jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat tiba. Seorang penanya itu bertanya, bagaimana tersisa-sisanya amanah itu? Beliau menjawab, jika suatu perkara diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah saat kiamat. Pelajaran yang dipetik dari hadis. 1. Adab seorang murid terhadap seorang alim atau seorang guru, tawadhu baik dalam sikap maupun ucapan. Yang kedua, Islam dan iman. Jika berkumpul, iman diartikan perbuatan batin atau hati seperti yang disebutkan dalam rukunnya. Yang ketiga, iman dan Islam dan ihsan dinamakan agama atau rukun agama. Dalam pendidikan disebut materi pembelajar atau menjadi mata pelajaran atau mata kuliah. Yang keempat, malaikat menjelma seperti manusia dalam menyampaikan wahyu atau sebagai guru dalam mengajarkannya sesuatu dan dapat berubah-ubah bentuk apa saja yang dikehendaki. Yang kelima, penyampaian pembelajar yang digunakan malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode dialog dan tanya jawab. Yang keenam, metode pembelajaran tanya jawab bisa dilakukan 2 atau 3 arah. Lebihnya yaitu antara Jibril dan Nabi, antara Nabi dan sahabat, atau antara Nabi dan murid, dan antara murid sesama murid. Yang ketujuh, Allah tidak memberitahu pada siapapun tentang kapan terjadinya hari kiamat, tetapi hanya diketahui tanda-tandanya. Yang kedelapan, metode pembelajaran tanya jawab 3 arah antara Jibril dengan Nabi dan antara Nabi dengan sesama sahabat, yakni antara guru dengan murid dan antara murid sesama murid. Biografi singkat perawi hadis sahabat. Umar bin Khattab bin Nufal bin Al-Uzza bin Rabbah bin Abdillah bin Qurs bin Zah bin Adi bin Ka'ab bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi. Nama panggilan Abu Hafs Amir Mukminin. Beliau pernah menjadi delegasi Quraisy ke berbagai kabilah pada zaman jahiliyah. Pada awal Islam itu, beliau terkenal seorang yang kejam, penundas terhadap kaum muslim. Tetapi setelah masuk Islam, beliau menjadi kebanggaan dan kemudahan bagi mereka. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian dan ikut berhijrah ke Madinah secara terang-terangan di mata kaum Quraisy. Beliau banyak menghadiri berbagai peperangan bersama Rasulullah SAW dan di Bait menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah
setelah Khalifah Abu Bakar pada masa kekhalifahnya dapat memperluas ekspansi wilayah Islam. Beliau akhirnya wafat pada tahun 23 Hijriah setelah ditusuk pedang oleh Abu Lu'lu'ah, seorang majusi, ketika beliau melaksanakan sholat subuh. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.